Konnichiwa minasan. Hari ini kita akan belajar bahasa Jepang dengan tema Kyoshitsu no Naka, yang artinya di dalam kelas. Di sini kita akan belajar menyebut benda-benda yang ada di dalam kelas seperti meja, kursi, buku, dan sebagainya. Di sini kita akan belajar bagaimana sih caranya mengatakan siapa pemilik benda tersebut, di mana letaknya, serta bagaimana menggunakan kata tunjuk seperti ini atau itu dalam bahasa Jepang. Dan mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita pelajari dulu kosakata tentang benda-benda yang ada di kelas. Kosakata ini sangat penting karena sering kita gunakan di dalam percakapan sehari-hari di kelas maupun di sekolah. Di sini sudah ada beberapa kosakata yang bisa kalian hafal. Sukue artinya meja, isu artinya kursi, hong artinya buku, pen artinya pena, keshigomu artinya penghapus, kabang artinya tas, toke artinya jam, kokubang artinya papan tulis. Pelafalan dalam bahasa Jepang itu sederhana ya, yang penting jelas dan tidak tergesa-gesa. Kalau kalian sudah hafal, nanti membuat kalimatnya akan jauh lebih mudah. Sekarang kita belajar tentang menyatakan kepemilikan dalam bahasa Jepang menggunakan partikel no. Partikel ini mirip dengan kata milik dalam bahasa Indonesia. Rumus sederhananya seperti ini. Dan contoh kalimatnya seperti ini. Kore wa watashi no hon desu. Artinya ini adalah buku saya. Dan contoh kedua, are wa sensei no sukue desu. Artinya itu adalah meja guru. Kalian juga bisa mengganti bagian pemiliknya, misalnya Tomu no pen, artinya pena milik Tom, atau Gakusei no kabang desu, atau Gakusei no kabang, artinya tas milik siswa. Partikel no ini sangat sering dipakai dalam bahasa Jepang, jadi penting buat diingat ya teman-teman. Berikutnya kita akan belajar tentang letak benda. Kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa bilangnya buku ada di atas meja atau kucing ada di bawah kursi. Maka dalam bahasa Jepang kita akan menggunakan pola subjek wa tempat ni arimas atau imas. Kata arimas digunakan untuk benda mati sedangkan imas untuk makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Contoh kalimatnya hon wa sukue no ue ni arimas, yang artinya buku ada di atas meja. Neko wa isu no shita ni imasu. Kucing ada di bawah kursi. Kata no ue ni artinya di atas dan no shita ni artinya di bawah. Ada juga kata lain seperti mae ni untuk di depan, ushiro ni untuk di belakang, dan tonari ni untuk di samping. Untuk prakteknya, kalian bisa bayangkan posisi benda-benda di sekitar kalian dan coba ucapkan sendiri dalam bahasa Jepang. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup sering digunakan, yaitu kata tunjuk benda. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata ini, itu, dan yang itu di sana. Dalam bahasa Jepang digunakan kata kono, sono, dan ano. Kata ano digunakan untuk benda yang dekat dengan pembicara. Contoh, kono hon wa watashi no desu. Buku ini milik saya. Kata sono digunakan untuk benda yang dekat dengan lawan bicara. Contoh, sono pen wa anata no desu ka? Pena itu milikmu, atau apakah pena itu milikmu? Sedangkan ano digunakan untuk benda yang jauh dari pembicara atau lawan bicara. Bendanya jauh dari kita dan lawan bicara kita ya teman-teman. Contoh, ano sukue wa sensei no desu. Meja itu milik guru. Ingat ya, kono, sono, dan ano selalu diikuti oleh kata benda. Kalau kita mau tanya yang mana, kita bisa pakai dono. Contohnya, dono hon ga anata no desu ka? Artinya, buku yang mana milikmu? Atau bukumu yang mana? Gitu. Dengan menguasai kata tunjuk ini, kalian bisa menunjuk dan menjelaskan benda dengan lebih jelas dalam percakapan. Selanjutnya, kita pelajari 3 jenis kata utama dalam bahasa Jepang, yaitu meishi, doshi, dan keiyoshi.
tiga jenis kata ini akan selalu kalian temui di dalam setiap kalimat. Yang pertama, meisi artinya kata benda. Contohnya hong, buku, kakse, siswa, sukue, meja, dan sensei, guru. Kata benda berfungsi untuk menyebut nama orang, tempat, atau benda. Yang kedua ada doshi, yaitu kata kerja. Contohnya tabemas, makan, nomimas, minum, yomimas, membaca, kakimas, menulis. Kata kerja biasanya muncul di akhir kalimat. Misalnya, watashi wa hon wo yomimas, artinya saya sedang membaca buku. Lalu ada keiyoshi, yaitu kata sifat. Contohnya, oki, besar, chisai, kecil, kireina, indah, dan atarashi, baru. Kata sifat digunakan untuk menggambarkan benda. Misalnya, kono sukue wa oki desu, atau meja ini besar. Dengan mengenal tiga jenis kata ini, kalian bisa mulai menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Jepang dengan lebih percaya diri. Lalu di sini ada soal latihan ya teman-teman. Sekarang coba isi bagian yang kosong pada kalimat ini dengan kata yang tepat. Gunakan kosakata dan pola yang sudah saya ajari tadi. Kalian bisa menjawab sambil mengucapkan kalimatnya dengan lantang supaya pelafalannya terbiasa. Ya, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar banyak hal, mulai dari kosakata benda di kelas, pola kepemilikan, letak benda, kata tunjuk, sampai jenis kata dasar dalam bahasa Jepang. Semuanya adalah dasar yang penting sebelum kita lanjut ke percakapan dan tata bahasa yang lebih kompleks. Jangan lupa ulangi pelafalan dan hafalkan sedikit demi sedikit setiap hari. Kalau sering digunakan, mungkin kalian akan cepat terbiasa. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sore dewa, mata nih.